Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Oli Rahman dari kelas SI 4303 NIM 12021-929 dari kampus Telkom University. Di sini saya akan menerangkan pengenalan array untuk mata kuliah algoritma pemrograman. Nah, yang pertama kita akan belajar bagaimana membuat matriks satu dimensi, dua dimensi, dan tiga dimensi. Nah, di sini saya sudah menuliskan coding dari masing-masing dimensi. Kita run dulu. Nah, ini adalah contoh output dari matriks satu dimensi. Nah, seperti ini. Langkah awal adalah kita membuat sebuah variabel, kemudian menuliskan kode np.array, kemudian menuliskan anggota dari matriks satu dimensi tersebut. Maka output dari matriks satu dimensi ini, output dari variabel a ini ketika di print, dia akan mengeluarkan anggota matriks dari variabel a, yaitu 1, 2, 3. Kemudian untuk matriks dua dimensi atau tiga dimensi ini sebetulnya bisa digunakan, ini bisa digunakan untuk membuat matriks dua dimensi. Kode program ini juga bisa digunakan untuk membuat matriks tiga dimensi. Nah, untuk yang pertama dulu, yang ini kita dia bentuknya sama seperti matriks satu dimensi, membuat variabel terlebih dahulu, kemudian menulis kode program np.array, kemudian kita menginputkan bilangan dari matriks dari B. Nah, di sini karena dua dimensi, saya membuat hanya beranggotakan 2. Nah, ketika kita print variabel B itu, maka dia akan muncul seperti ini. Ini baris, koma baris. Itu. Untuk yang matriks 3 dimensi, kita menginputkannya seperti ini. Anggotanya 3,2,1, 1,2,3, 132. Maka outputnya akan seperti ini. Ketika ini kita bisa membuat matriks dua dimensi menggunakan ini. Buktinya adalah seperti ini. 32. Ini kita hapus. Kita run. Nah, ini akan menjadi matriks 3 dimensi. Dan ketika kita mau membuat matriks 3 dimensi dengan menggunakan ini, cara yang seperti matriks yang B ini, variabel B ini, kita tinggal tambahkan saja di sini bilangannya. Ini satu baris ini menjadi beranggotakan 3 kolom. Kita isi 5, 3,4,6 sebagai contoh. Kemudian kita buat lagi 1, 2, 3. Nah,
kemudian kita run. Nah, maka hasilnya dia akan tidak hanya membuat matriks 2 dimensi saja, tapi bisa untuk membuat matriks 3 dimensi. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ketika kita kasih titik di sini, dia akan secara otomatis berubah menjadi tipe datanya menjadi float yang tadinya integer. Di sini defaultnya ketika kita menuliskan angka, nah dia akan integer. Nah, ketika kita tambahkan titik, dia otomatis menjadi float. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana sih mengetahui matriks tersebut, tipe data dari matriks tersebut. Di sini saya sudah menuliskan codingnya. Kita akan mencari tipe data dari variabel A, matriks B, dan matriks C. Nah, source kodenya apa? Kode programnya apa? Kode programnya yaitu variable dtype. dtype seperti ini. dtype. Maka dia akan memunculkan tipe data dari matriks masing-masing matriks. Nah, seperti ini. Tipe data matriks A integer, tipe data matriks B float, tipe data matriks C integer. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana sih cara kita mengetahui banyak anggota dari matriks A, B, C sebagai contoh. Nah, kode programnya apa? Variable .shape. Nah, .shape ini akan outputnya akan menghitung jumlah anggota yang ada di matriks tersebut. Nah, banyak anggota matriks A yaitu 3, 1, 2, 3. Nah, untuk matriks B, dia mengeluarkan ukuran atau size dari matriks tersebut, yaitu 3,3. 3,3 ini artinya apa? 3 yang pertama ini, yang ini, dia mendefinisikan baris. Kemudian yang 3 yang belakang, dia mendefinisikan kolom. Jadi di dalam matriks B itu terdapat 3 baris dan 3 kolom. Seperti itu. Untuk matriks C juga sama, definisinya seperti matriks B tadi yang sudah saya terangkan. Kemudian selanjutnya kita akan belajar bagaimana membuat matriks identitas, matriks 0, dan matriks 1. Ya. Untuk matriks 0 terlebih dahulu. Untuk matriks 0, kita seperti biasa membuat variabel, kemudian kode programnya itu np.zeros. Kemudian kita mengatur ukuran dari matriks tersebut. Bisa 4,4, bisa 4 baris atau 3,3 kolom, seperti itu. Kita print. Matriks yang keluar yaitu matriks ukuran 4x4 dan beranggotakan 0.
Kemudian ketika kita ingin merubah ini kan default untuk matriks 0 di sini kan, zeros ini kan outputnya yaitu float, ditujukan oleh titik di anggota-anggota ini. Nah, kita ingin berubah menjadi integer. Kita tulis di sini setelah mengatur besarnya matriks, kita kasih koma, kemudian tulis dtype sama dengan np dot integer. Kemudian kita run. Nah, otomatis titik-titik ini akan hilang karena bentuk dari tipe data zeros ini sudah di-convert menjadi integer yang defaultnya tadi float. Ini defaultnya, dan kita convert menjadi integer, otomatis titiknya akan hilang seperti itu. Kemudian matriks 1 sama penjelasannya seperti matriks 0, tapi kode programnya di sini ones bukan zeros. Yang tadi zeros untuk matriks 0, untuk matriks 1 ones. Ketika kita run, maka akan keluar matriks yang matriks A1 berukuran 5x5 beranggotakan 1 dengan tipe data float. Nah, untuk merubah float ini menjadi integer, caranya seperti yang saya terangkan tadi di matriks 0. Cukup menambahkan kode program setelah menentukan ukuran dari matriks 1 tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya kita belajar matriks identitas. Nah, di sini kode programnya seperti yang di slide Pak Rahmat Fauzi itu. Ini artinya dia akan menampilkan matriks yang ukurannya 5,5. Kode program seperti ini akan menampilkan bentuk persegi sesuai dengan baris di sini, baris yang dituliskan angka 5. Berarti dia akan menampilkan matriks ukuran 5x5. Kalau semisal angka 4, dia akan mengeluarkan matriks yang ukurannya 4x4. Tuh. Kita run coba. Untuk kode programnya sendiri penulisannya sama seperti membuat matriks 0 dan matriks 1. Cuman di sini 1 sama 0-nya diganti A, kemudian mengatur ukuran dari matriks yang akan di outputkan. Nah, di sini sudah keluar matriks 4x4. Ketika kita ini isi 3, maka dia akan mengeluarkan matriks 4x3, matriks identitas ukuran 4x3. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya membuat matriks random. Nah, membuat matriks random ini ada 2 cara, yaitu dengan kode program RAND run, kemudian RANDN. Nah, perbedaannya apa? Di sini saya sudah menuliskan. Sebentar.
eh, untuk RANDN itu angkanya normal, nggak ada range tertentu, bisa negatif atau positif. Nah, kita run sebentar. Kemudian untuk RAND itu range-nya antara 0 sampai 1, kurang di bawah 1. Sebentar, kita hapus dulu. Nah, untuk hasil run ini, RAND ini, dia akan menghasilkan yang atas. Tidak ada bilangan yang di bawah 0 atau negatif atau di atas 1. Sini tidak ada. Tapi kalau yang RANDN, dia pasti ada yang di bawah 0, yaitu negatif, dan ada yang positif. Nah, seperti ini. Ini positif, ini negatif. Perbedaannya seperti itu. Untuk angkanya, karena random, jadi semaunya sistem, kita hanya seperti terima jadi aja. Yang penting ukurannya 5x5, 5x5. Untuk angkanya tidak masalah, serah sistem, seperti itu. Kemudian kita akan belajar bagaimana mengambil sebuah elemen dari sebuah matriks. Nah, di sini saya ingin mengambil sebuah matriks baris. Sebelumnya, untuk urutan di bahasa Python sendiri, urutan itu dimulai dari 0, bukan dari 1. Kalau biasanya kan urutan 1, urutan kedua, urutan ketiga, urutan keempat. Nah, kalau di Python itu dimulai dari 0. Jadi urutan 0, urutan 1, urutan kedua, seperti itu. Nah, di sini saya akan mengambil sebuah matriks arrandom 2 di baris 0 kolom 0. Nah, baris 0 kolom 0 itu ini di sini. Nah, jadi dia outputnya akan sama ini. Outputnya ini. Min 1, 109, 366, 91 dan seterusnya. Ketika saya ingin mengambil misalnya barisnya ke 0 tapi kolomnya ke 2, diingatkan kembali untuk urutan pada bahasa Python yaitu dimulai dari 0, bukan dari 1. Maka outputnya itu baris ke 0 ini, kolom kedua 0, 1, 2, 0, 3, 4, 9, 41 dan seterusnya. Itu. Kemudian selanjutnya kita akan belajar bagaimana mengambil satu baris, satu kolom, satu baris, satu kolom atau keduanya, atau bisa dinamakan slashing, pengirisan. Nah, untuk di sini
kita akan mengambil satu baris di semua kolom. Outputnya satu baris di semua kolom. Nah, ini untuk satu baris di semua kolom. Outputnya ini. Berarti bagian matriks dari bagian atas, dari kiri ini, dari kiri sampai dari sini. Karena baris ke 0 itu ini, dan kolomnya itu dari 0. Titik 2 itu artinya kolom dari 0, 1, 2, 3, 4. Nah, mengambil semua kolom. Nah, untuk yang pengambilan semua baris, kita cukup menuliskan titik 2, 0. Ini artinya semua baris yang berada di kolom 0. Berarti ini ke bawah. Ini ke bawah. 0637, 0985, 7691, 07 dan seterusnya. Ini hasil dari pengambilan semua baris kolom ke 0. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan belajar pemotongan. Pemotongan yaitu seperti ini. Saya ingin mengambil 3 baris 2 kolom. 3 baris 2 kolom. Sebelum 3 baris dan 2 kolom, 3 baris dan 2 kolom ini tidak ikut. Nah, 3 baris. Baris ketiga 0, 1, 2, 3. Nah, sampai sini dia akan memotong. Ini dipotong, dihilangkan. Maka yang tercari di sini 259 0,77 min 06411. Nah, dia akan mencak seperti itu. Kemudian 2 kolom. 2 kolom berarti 1, 2. Ini yang tercetak. Kemudian ini dihapus. Ini tidak ikut. Di bawah tidak ikut. Ini di sini tidak ikut. Nah, seperti itu. Itu untuk pengambilan pemotongan slashing di kolom atau baris tertentu. Kemudian untuk perhitungan di sini saya membuat matriks lagi berukuran 2x2. Nah, jika ditambahkan, kita run. Nah, dia akan otomatis menambah matriks-matriks yang kita tulis. Bisa juga pengurangan juga bisa. Pengurangan. Nah, 000 betul. Perkalian. Pembagian ataupun perpangkatan. Kita untuk perpangkatan menggunakan NP square. Kemudian matriks yang akan kita pangkatkan, misalnya X. Nah, variabel X yang mau kita pangkatkan, kita run. Nah,
Bentar. Nah, ini untuk perpangkatan. Outputnya akan seperti ini. Kemudian untuk akar kuadrat, kita temukan sqrt. Nah, kemudian variabel yang mau kita akarkan. Nah, ini hasilnya akar pangkat 2 dari matriks 10, 20, 30, 40. Baik, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata, penjelasan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.